yaitu cara kita untuk mengeratkan relasi bersama masyarakat. Nah, memang saya ini berasal dari The Local Enablers Community and Product Development, yang di mana kegiatan kita gitu ya, kegiatan kita itu biasanya berhubungan sama masyarakat, bagaimana kita membangun hubungan bersama masyarakat, membuat mereka percaya, dan biasanya itu diakhiri dengan biasanya ya dengan produk kayak gitu. Oke, gimana sih? Nah, eh, ada pendahuluannya, yaitu biasanya itu ya masyarakat yang kita bina itu biasanya nggak bisa milih gitu ya, tetapi biasanya sudah mau nggak mau kita harus menerima itu eh, orangnya dengan karakter yang bermacam-macam gitu ya, kemudian bisa dari berbagai daerah gitu ya, dan agama dan lain-lain, demografinya juga berbeda gitu ya, dan bagaimana sih caranya kita untuk bisa menjadi bagian dari mereka, bisa masuk ke dalam apa ya, hatinya mereka lah, dalam tanda kutip gitu ya, sehingga kita bisa mengintervensi, membantu sampai dengan mereka percaya ya. Biasanya tuh harus ada kata percaya dulu ya, sehingga orang tersebut atau misalnya komunitas atau masyarakat yang biasanya kita bina itu mau percaya, kemudian mau mendengar, kemudian mau melakukan seperti itu. Nah, ini ada teori ya dari Stephanie Baisot gitu ya. Ini yang pertama itu ini ada the trust building cycle. Yang pertama itu ada acknowledge, the experience, evidence. Jadi yang pertama itu kita harus belajar dulu gitu ya, cari-cari tahu gitu ya. Kemudian yang kedua kita mengerti dulu gitu ya, and accept the impact gitu ya. Jadi kita setelah kita tahu, kemudian kita mengerti ya si orang atau masyarakatnya. Kemudian yang ketiga itu di sini kita berhenti sejenak gitu ya. Setelah kita tahu, oh mengerti, oh ternyata dia masyarakat di sini itu atau misalnya karakternya seperti itu, kemudian kita berhenti dulu sebentar, kemudian kita apa ya, membayangkan misalnya menjadi mereka dan lain-lain, kemudian muncullah dissolve problem apa namanya completely gitu ya. Habis gitu kita apa namanya tahu masalahnya seperti apa gitu ya, kemudian kita pecahkan seperti apa, kemudian kita revise, nah kemudian muter lagi gitu. Jadi ini salah satu sumber gitu ya yang saya ketahui. Nah kemudian yang selanjutnya nih ya, ada juga yang terkait dengan yang biasa kita lakukan, bagaimana sih cara kita untuk mendapat perhatian dari masyarakat. Nah, kadangkala kita kalau kita misalnya bersentuhan gitu ya, ataupun kita turun atau kita bersinggungan sama masyarakat gitu ya, terkait dengan misalnya pengalaman-pengalaman saya dan tim gitu ya di dalam kita melakukan community development, product development, itu pasti berhubungan langsung dengan masyarakat, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan perhatian mereka? Nah, yang pertama itu yang biasa kita lakukan itu dengan mapping terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu dulu masyarakat tersebut itu siapa sih, dari segi karakternya seperti apa, kemudian kebiasaannya seperti apa. Di sini tuh dalam tanda kutip kita melakukan observasi terlebih dahulu. Kemudian kita mengenali dulu karakter-karakternya seperti apa gitu ya, sampai kita paham benar-benar karakter mereka, atau misalnya orang yang akan kita dampingi atau yang orang akan kita bantu itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan mapping atau observasi terlebih dahulu, kita tidak tahu cara untuk memperlakukan mereka nanti seperti apa. Nah, kemudian yang kedua di sini ada connecting. Di sini itu gimana sih caranya setelah kita tahu memahami mereka itu kita melakukan connecting gitu ya, dengan cara ya dengan memperbanyak ngobrol gitu ya. Kita gali dulu kebutuhannya seperti apa, kebutuhan dari mereka seperti apa, kemudian ya gimana sih caranya kita untuk membangun kontak batin di antara kita dengan masyarakat gitu ya, bagaimana kita saling tahu gitu ya, kita tahu problemnya dia gitu ya,
kemudian juga kita mungkin juga bisa sedikit bercerita gitu ya terkait dengan motivasi kita membantu dia seperti apa gitu ya, sehingga nanti terjadi kontak gitu ya, connect, kita berasa nyambung dulu. Nah setelah itu biasanya tuh yang selanjutnya activating, kita memulai pekerjaan. Nah di sebelumnya tadi di connecting itu setelah kita bisa nyambung ya, nyambung saya dengan Kak Nita misalnya, dengan teman-teman yang lain di sini misalnya, setelah melakukan mapping kemudian connecting tadi ya, kita udah merasa nyambung, itu biasanya kita bisa masuk gitu ya untuk memberikan materi misalnya, memberikan masukan-masukan gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita kalau misalnya ada masukan dari dia juga kita terima gitu. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama dimulai dari mapping, kita mengenali dulu, memahami gitu ya, sehingga kita tahu orangnya seperti apa dari segi karakter dan lain-lain, kemudian kita ngobrol. Nah, setelah itu baru kita bisa memulai pekerjaan. Misalnya terkait dengan yang biasanya kita lakukan, mungkin dalam melakukan community development, misalnya ya pendampingan, misalnya workshop, baik itu online maupun offline gitu ya. Apalagi kalau offline gitu ya. Oh, offline itu kita berlangsung bersentuhan, langsung ketemu gitu ya. Dan di situ bisa terjadi konflik dan lain-lainnya apabila kita misalnya tidak melakukan tadi ya, mengenal terlebih dahulu, kemudian kita ngobrol terlebih dahulu sedikit sehingga kita tahu permasalahannya seperti apa, sehingga kita bisa masuk gitu ya, bisa masuk mengintervensi. Nah itu akan sulit gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara kita mengapresiasi, di sini celebrating gitu ya. Misalnya kalau bagus, kita bilang bagus. Misalnya kalau misalnya masih ada yang kurang, bagaimana sih caranya kita untuk memperbaikinya sama-sama, kayak gitu. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, apakah aman teman-teman? Kalau aman, aman dulu nggak? di amandemen kan? Amankan dulu kakak. Oke, aman. Jadi kebetulan memang saya bareng sama Kanita nih, di sini juga ada beberapa teman-teman dari apa ya, dari community and product development, dari the local enablers community and product development, yang biasanya kita memang langsung ya berkenalan sama masyarakat. Nah, apalagi sekarang kalau misalnya sekarang situasinya lagi seperti ini ya, kita tuh udah hampir 2 tahun ya melakukan kegiatan secara hybrid ya barangkali ya, bahkan lebih banyak secara online gitu ya. Nah, ini pun kalau misalnya nanti teman-teman bertanya gitu ya, gimana kalau misalnya kita melakukannya secara online gitu, gimana caranya kita untuk mengenali, memahaminya mereka terlebih dahulu gitu ya, untuk dalam proses mapping tadi ya, kemudian ngobrolnya kayak gimana gitu ya. Nah, barangkali sebenarnya kurang lebih sama gitu ya. Misalnya dari segi peserta, misalnya kita mau ada kegiatan gitu ya, misalnya dengan walaupun itu jangka pendek atau jangka panjang, biasanya itu kita kan akan tahu ya, kita harus cari tahu gitu ya, siapa sih yang akan kita bina gitu ya, ataupun siapa yang akan menjadi penerima manfaat, peserta dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kita harus tahu gitu ya, dan biasanya itu kalau di TLE ya, dalam organisasi itu biasanya kalau misalnya kita mendapat pekerjaan atau misalnya mendapat mandat atau misalnya kewajiban gitu ya untuk melakukan pendampingan, itu biasanya kita di tahap awal itu biasanya kita walaupun itu konteksnya online, biasanya kita paling suka nanya dulu gitu ya, kita minta data peserta misalnya terkait dengan yang lebih dalam sih, kita pengennya lebih dalam gitu ya, misalnya berasal dari mana gitu ya, terkait demografi, kemudian kebiasaan, latar belakang pendidikan biasanya gitu, dari segi umur gitu ya. Nah, dari parameter-parameter tadi itu biasanya kita bisa tahu gitu, dari tingkat pendidikan misalnya, oh berarti kita harus masuk dari dengan metode yang seperti apa. Kemudian kalau misalnya dari suku yang seperti apa gitu ya, suku misalnya Sumatera harus seperti apa, kalau Sulawesi seperti apa, kalau Papua seperti apa. Nah, memang kebetulan sekarang kita memang ada proses pemberdayaan yang sedang dilakukan di wilayah-wilayah tadi. Nah, nanti barangkali Bayu bisa sharing juga terkait gimana sih caranya kita nge-treat atau misalnya melakukan pendampingan di wilayah-wilayah tadi dengan karakter yang berbeda-beda.
Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya balik lagi tadi ke online juga kita melakukannya dengan cara pertama kita mengobservasi, kemudian kita bisa seenggaknya kita bisa tahu dulu karakter orangnya, siapa yang akan kita ajak ngobrol istilahnya, siapa yang akan kita temenin untuk melakukan proses pendampingan, kemudian baru kita bisa masuk ke pekerjaan. Nah, itu juga biasanya kita melakukan seperti itu. Jadi biasanya orang yang nggak kenal kemudian ngajarin, biasanya orang akan nggak peduli. Tapi kalau misalnya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian kita bergaul gitu ya, mendapatkan perhatiannya dia, bisa saling masuk, saling mengenal terlebih dahulu, itu biasanya kita bisa masuk sebagai teman, kemudian nanti jika dia udah percaya sama kita, kita bisa masuk untuk masuk gitu ya, mengintervensi dari segi materi dan lain-lain. Kayak gitu. Untuk gimana sih caranya kita memperoleh perhatian dari masyarakat. Seperti itu. Saya lanjut ya. Ini contoh ya. Di kita juga sebenarnya ada nih, kalau misalnya dari lingkup terdekat kita juga, kita ada ibu-ibu ya sebenarnya yang membantu proses kegiatan sehari-hari di apa ya, di unit bisnisnya si The Local Enablers. Nah, kebetulan memang ada madu masagi, ada fruits up, ada catering sedap nunung gitu ya. Kemudian mereka juga masak untuk kebutuhan kita tiap hari gitu ya. Waktu kita masih belum pandemi nih, masih offline gitu ya. Gimana sih caranya waktu pas pertama juga, mereka ini kan kebetulan berasal dari ibu-ibu yang berada di sekitar Unpad ya, sekitar Jatinangor, dengan karakter yang berbeda-beda. Contohnya ini yang pertama, ini adalah brand ambasadornya kita. Perkenalkan, ini adalah Nunung Mimi. Dia berasal dari Dusun Cileles, Kabupaten Sumedang. Dia itu ibu yang memiliki 3 orang anak. Nah, gimana sih caranya dia dengan karakternya dia yang periang gitu ya, kemudian kerja keras, karena dia tuh kalau misalnya kerja dia bisa multitasking gitu ya. Di saat dia lagi nggak bekerja di Fruits Up atau misalnya di TLE gitu ya, untuk membantu memasak, produksi madu dan lain-lain tadi ya, dia itu ngambil rumput untuk kambing, kemudian dia sangat bekerja keras untuk anak-anaknya gitu ya. Nah, perlakuan terhadap Bu Nunung pun akan berbeda dengan misalnya perlakuan terhadap Teh Nina. Yang kedua ini ada Nina Riani, dia juga merupakan tim kita di Local Enablers Community and Product Development di apa ya, di unit bisnis yang produk gitu ya. Ada catering, ada madu masagi tadi ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah ibu muda, jadi baru punya anak satu, punya suami satu tentunya, kemudian juga, tapi dia dengan semangat yang baik gitu ya, untuk mau belajar. Nah, ini juga perlakuan terhadap Teh Nina juga berbeda gitu ya, tetapi dia mempunyai gaya hidup yang boros, misalnya seperti itu. Melek teknologi, beda lagi sama Bu Nunung tadi, misalnya agak-agak gelap terhadap teknologi, tapi mau belajar gitu. Kemudian dia dengan semangatnya untuk menghidupi anak-anaknya. Tapi kalau Teh Nina misalnya berbeda. Nah, gimana sih caranya? Pasti berbeda juga nge-treat mereka gitu ya, dengan cara-cara yang berbeda. Tentunya personal. Nah, kemudian yang ketiga ini, yang ketiga bukannya saya menjelekan juga yang ini nggak bisa masak. Kalau di rumah seperti raja, tapi kalau di tempat kerja misalnya dia harus layaknya sebagai seorang pekerja gitu ya, yang harus tetap masak, nyapu. Ini juga pendekatannya akan berbeda gitu ya. Tapi dia di kampungnya aktif di PKK gitu ya. Tapi kalau di rumah misalnya dia seakan-akan apa ya, seorang ibu yang misalnya kurang aktif di dapur lah, dalam tanda kutip misalnya seperti itu. Kalau baiknya gitu ya, bukan menjelekan gitu ya, tapi ini kita belajar gimana sih caranya untuk memperlakukan atau kita masuk gitu ya sebagai teman terhadap mereka. Ini dari contoh kecil di lingkungan terdekat misalnya gitu. Nah, ini yang terakhir juga ada yang baru nih di kita, ada Ibu Lilis juga, sama dia juga dari sekitar. Kemudian nah, kalau yang ini itu rajin sekali gitu ya, rajin sekali, kemudian juga cukup cekatan kayak gitu, tetapi agak-agak gampang mewek misalnya kayak gitu, agak gampang-gampang tersinggung gitu ya, tapi terus habis gitu suka asumsi misalnya gitu, kalau misalnya nggak diajak ngobrol dikirain kita marah sama dia misalnya. Nah, itu cara-cara pendekatannya juga akan berbeda.
Tapi kalau misalnya kita tidak memberitahu beliau, kalau misalnya apa ya, ya yang kenyataannya seperti apa gitu ya, beliau tidak akan tahu. Nah, proses-proses di mana kita di dalam kegiatan sehari-hari gitu ya untuk memperlakukan mereka, itu juga menjadi proses gimana caranya kita membangun kedekatan sama mereka sehingga di ketiga tahun kita berjalan ya, bisa sama-sama kita saling mengerti dan menjadi tim yang istilahnya dalam tanda kutip kompak gitu ya. Kita bisa tahu kalau misalnya dirilis lagi sedih, oh kenapa ya gitu ya. Kita sampai tahu dengan kondisi keluarganya seperti itu. Jadi personal, pendekatannya secara personal kayak gitu. Nah ini juga waktu pas kita Universitas foto kita waktu pas ke apa ya, ke Berau gitu ya. Di sini adalah konteksnya waktu kemarin pengembangan produk unggulan kampung di Kabupaten Berau di Kalimantan. Nah ini juga sama, kita di situ ada kampung-kampung gitu ya, ada 20 yang goalsnya adalah pengen dari kampung-kampung tersebut melahirkan produk yang menjadi produk unggulan kampung tersebut gitu ya. Nah, dari kampung-kampung tersebut tuh memilih satu jenis produk yang dapat diunggulkan gitu ya. Nah, terdapatlah waktu kegiatan waktu itu, ini di awal pandemi ya, makanya kita waktu itu masih pakai masker dan pakai face shield secara bersamaan gitu ya, yang dimana kita ketemu itu dan harus ngomong gitu ya dengan engap gitu ya, tetapi tidak mengurangi semangat gitu ya. Nah, ini juga balik lagi ke bagaimana proses pendampingannya. Ini juga tentunya dari 20 produk tersebut dengan 20 pemilik dan juga 20 karakter yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari asal kampung yang berbeda, yang dimana yang satu barangkali gampang untuk aksesnya, yang satu susah sekali gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita mengatur pola komunikasi sama mereka gitu ya? Karena tadi kita sudah menyinggung juga ya, kita harus ada proses mapping tadi ya, gimana caranya kita untuk ngobrol sama mereka, melakukan pendekatan, menggali atau kita melakukan observasi ya dalam tanda kutip tadi, pengenalan ya. Misalnya di sini ada Bu Ariana, gimana sih caranya dia itu adalah seorang PNS yang tetapi juga dia melakukan kegiatan usaha, memiliki produk gula aren misalnya gitu ya, tetapi dia berasal dari daerah yang agak cukup kota misalnya. Kemudian beda lagi sama Bu Mas Riana, Bu siapa ya, Bu Agustina misalnya, yang dia dari kampung Merasa misalnya, yang kemudian jarak tempuhnya itu misalnya 8 jam dari kota dengan menggunakan mobil yang harus 4WD misalnya gitu ya. Kemudian hanya bisa dilewati siang hari, listrik di sana misalnya cuma ada 6 jam gitu ya. Kemudian akses telekomunikasi, akses komunikasi misalnya sinyal juga harus pergi dulu ke atas sedikit gitu ya baru dapat sinyal. Nah, itu kan gimana sih cara kita untuk membangun komunikasi sama mereka gitu ya, kedekatan. Pasti akan berbeda-beda karena tadi banyak penyebab ya, atau misalnya banyak konteks yang berbeda dari demografi, karakter dan lain-lain. Apalagi ini adalah orang-orang Kalimantan ya, biasanya suku-suku Dayak gitu ya, yang dalam tanda kutip kita masih perlu mengenal lebih jauh kayak gitu. Nah ini juga sama, pendekatannya pun kita melakukan observasi terlebih dahulu dengan apa ya, dengan cara yang berbeda-beda setiap orangnya. Karakternya juga berbeda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan secara personal kayak gitu. Oke, lanjut. Nah ini juga sama nih, waktu kemarin kita juga pernah ke daerah Bengkayang juga, di daerah Kalimantan juga. Ini sama juga, jauh sekali waktu itu. Gimana sih caranya kita melebur dengan ibu-ibu ini nih, dimana kita itu kan terbiasa ya gimana caranya misalnya Nita untuk bisa dekat sama bapak-bapak, atau misalnya dekat sama ibu-ibu, Bayu misalnya dekat sama ibu-ibu, gimana sih caranya bisa cepet nih kita untuk bisa melebur atau misalnya masuk ke dalam hatinya lah, dalam tanda kutip ya, kita masuk ke dalam hatinya ibu-ibu. Itu kan susah ya, tapi kita mau nggak mau gitu ya,
harus melakukan itu. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, yang namanya ibu-ibu yang sudah memiliki mental model yang istilahnya udah kuat gitu ya, udah terbentuk puluhan tahun gitu ya. Kalau misalnya A ya menurut dia benar itu, kita gimana kita cara menggoyangkannya itu susah sekali gitu ya. Dia udah memiliki pendapat yang paten istilahnya kayak gitu. Nah, apalagi dengan budaya yang berbeda sama kita, di Dayak kayak gimana gitu ya, kalau di Sunda kayak gimana misalnya kayak gitu. Nah, waktu itu di sini dengan misalnya kita melakukan apa ya, pendampingan untuk pembuatan produk turunan ya berbasis bahan lokal yaitu tengkawang misalnya gitu ya, yang dimana kalau teman-teman tahu tengkawang itu adalah misalnya untuk kosmetik gitu ya. Nah sekarang gimana sih caranya untuk dibikin menjadi makanan? Nah tapi bukan masalahnya bukan terkait dengan produknya gitu ya, tetapi dengan bagaimana sih caranya kita masuk ke dalam hati ibu-ibu ini. Waktu pertama itu kita masih agak-agak takut ya, karena ibu-ibunya misalnya mesem-mesem gitu ya. Wah gimana nih caranya kita untuk mencairkan suasana. Ya tadi kita melakukan dengan proses yang namanya bercanda terlebih dahulu. Kita masuk, bukan kita datang misalnya bukan untuk mengganggu mereka gitu ya, tetapi kita datang kita jelaskan untuk membantu mereka gitu ya. Dalam hati kita juga kita tanamkan bahwa kita datang ke sana memang untuk membantu mereka gitu ya. Sehingga gimana caranya kita untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu sama mereka sehingga mereka kita saling mengenal terlebih dahulu, kemudian mereka bisa senyum ya. Dengan senyum itu mereka istilahnya udah bisa bercanda sama kita, itu berarti kita udah bisa istilahnya mah, wah ini kita udah satu frame nih, kita menyesuaikan dengan cara bercandanya mereka misalnya gitu ya, kemudian kita masuk ke dalam obrolannya mereka gitu ya, sehingga kita bisa bersenang-senang sama mereka, kemudian kita bisa masuk dengan intervensi yang tentunya untuk membantu mereka. Nah tentunya dalam kita misalnya apa ya, mengembangkan produk olahan tadi misalnya yang tengkawang tadi, mereka jadi semangat tuh karena memang di proses awalnya ya itu adalah bagaimana, karena mereka butuh tadi ya, kemudian kita melakukan proses yang tadi misalnya ngobrol dan lain-lain ya, melakukan pendekatan terlebih dahulu sehingga mereka jadi semangat gitu ya. Oh penting nih mereka kesini mau bantu kita nih untuk membuat misalnya si tengkawang ini menjadi produk-produk yang memang bisa kita jual gitu ya, untuk menambah sumber-sumber perekonomian kita gitu misalnya kayak gitu. Nah mereka jadi semangat. Nah ini memang dilakukan di suatu rumah di Desa Sahan Bengkayang Kalimantan Barat yang notabene banyaknya memang semuanya ibu-ibu gitu ya. Nah ini juga sama, kita datang nyampe malamnya, kemudian besoknya itu karena memang waktu yang sempit, gimana sih caranya di waktu-waktu yang sempit ini kita untuk memang pada saat waktu mengumpulkan itu, ya itulah di saatnya kita memang melakukan pendekatan-pendekatan tadi sehingga kita bisa menyatu terlebih dahulu, bisa masuk ke dalam materi sehingga mereka juga jadi mau untuk dan bersemangat ya untuk kumpul. Ini juga biasanya kita waktu kemarin itu kita lakukan di 3 hari kalau nggak salah, sampai dengan beberapa produk turunan dari tengkawang yang mereka setiap harinya semangat untuk datang ke rumah tersebut gitu ya untuk mengikuti proses-prosesnya. Dan sekarang pun alhamdulillahnya si produk yang memang kita tinggalkan itu untuk mereka masih menjadi produk yang memang dijual sama mereka. Seperti itu. Kemudian ini di Bengkayang, kemudian ini juga sama waktu kita di Kalimantan Barat ya, sama di Balikpapan ini kalau nggak salah. Ini juga sama, kalau ini kita mengumpulkan, kalau yang tadi kita datang ke daerah mereka gitu ya, yang dimana kita menjadi tamu gitu ya, deg-degan banget gitu ya, kita datang ke kampung orang gitu ya, kita orang asing, orang dari Bandung gitu ya, datang ke kampung orang dengan budaya yang beda gitu ya, dan kita harus bisa menyesuaikan diri gitu ya dengan cepat tentunya. Nah kalau ini kita mengumpulkan mereka, kita datang memang ke Balikpapan juga, tapi kita mengumpulkan mereka di suatu hotel gitu ya untuk melaksanakan kegiatan. Nah ini juga sama, kita melakukan dulu istilahnya sebelum hari H kita melakukan kegiatan, kita makan malam dulu lah. Malamnya kan kita biasanya itu kalau misalnya kita check in misalnya gitu ya, kalau teman-teman biasa melakukan kegiatan seperti ini misalnya di hotel gitu ya, walau menjadi peserta ataupun menjadi fasilitatornya atau yang mengadakan acara, tentunya biasanya kalau misalnya kita diinapkan, biasanya
dari malamnya kita ada waktu gitu ya, walaupun misalnya disediakan makan malam atau enggak, kita ada waktu untuk biasanya kita ketemuan dulu ya, ketemuan dulu untuk ya tadi gunanya adalah biasanya kalau di tele itu kita menggunakan waktu yang malam itu tadi ya, waktu yang sempit tadi ya, untuk kita besoknya harus sudah melakukan kegiatan. Di malam-malamnya itu kita pengennya tuh ketemu sama mereka tuh ya, sambil makan malam ya, untuk ngobrol gitu ya. Seenggaknya kita udah melakukan proses yang tadi, kita udah mapping dulu, udah berkenalan. Seenggaknya kita tahu nama-namanya gitu ya. Dari mana, kemudian sebatas itu sih, sebatas ngobrol-ngobrol dulu sehingga mereka tahu gitu ya, kita itu datang untuk apa, nama kita siapa, kita juga tahu sebaliknya, sehingga pas waktu besok kita nggak kaku lagi dalam memberikan materi. Tentunya balik lagi ke proses-proses yang Bayu tadi udah ceritakan. Kayak gitu. Ini juga sama, ini prosesnya seminggu. Nah, ini juga yang sedang kita lakukan sekarang ya. Nah, kebetulan kemarin yang pergi ke sana itu Kanita, ada Danu dari riset, dan teman-teman yang lain ya. Ini ke Manokwari. Ini iya, ini ke Manokwari ya. Ini yang dilakukan kebetulan masih berjalan. Nah, balik lagi kalau ini waktu pas kemarin itu ini apa namanya, si waktu kegiatannya itu 1 tahun kebetulan, dan yang dimana kita melakukan kegiatannya secara hybrid. Waktu kemarin kita tentunya di dalam setiap kegiatan The Local Enablers itu ada proses yang dimana observasi. Nah, ini waktu pertama kali teman-teman TLE ini melakukan kegiatan observasi, pertama kali melakukan kegiatan ke sana. Jadi untuk ngambil data, untuk berkenalan, untuk tahu karakter mereka seperti apa, tahu daerah pemberdayaannya mereka gitu ya. Yang dimana si kegiatan ini adalah waktu yang masih berjalan ini adalah kegiatan The Local Enablers untuk melakukan apa ya, pendampingan terhadap komunitas. Jadi komunitas terhadap komunitas. Jadi TLE-nya komunitas melakukan pendampingan terhadap bentara. Bentara ini adalah komunitas juga yang ada di Papua gitu ya, di Manokwari. Jadi kita nggak melakukannya terhadap langsung ke pelaku usaha, tetapi ke komunitas lagi, yang dimana komunitas ini memiliki komunitas-komunitas di bawahnya, atau misalnya apa ya, pemberdayaan gitu ya. Mereka biasanya punya daerah-daerah pemberdayaan gitu, yang dimana nanti mereka yang akan mengajarkan kembali yang kita ajarkan, seperti itu. Jadi kayak kita community to community, nanti mereka yang menurunkannya lagi terhadap penerima manfaatnya mereka. Jadi kayak gitu. Ini balik lagi, ini waktu melakukan observasi, dan sampai sekarang pun kita masih melakukan setiap minggunya kegiatan online. Tadi balik lagi kita melakukannya secara hybrid. Jadi apa ya? Selain offline, waktu pas observasi kita melakukannya juga secara online. Jadi kita setiap minggu ada Zoom meeting sama mereka ya, kegiatan ya sambil ngobrol-ngobrol, nggak juga terkait dengan materi terus-terusan gitu ya. Jadi ada kayak kita bercandanya gitu ya, ada kuisnya, yang dimana gunanya adalah untuk tadi mencairkan suasana, sehingga setiap minggunya misalnya teman-teman dari Bentara yang datang itu bisa konstan, atau misalnya bisa terus hadir, terus semangat gitu ya, sampai dengan akhir tahun nanti, yang dimana di ujung nanti misalnya kita harus pergi ke sana lagi untuk melakukan kegiatan secara offline, dan ujungnya adalah melakukan apa ya, melakukan formulasi baru untuk produk-produk turunan yang ada di sana, kayak gitu. Nah, biasanya di TLE Komprov itu kayak gitu, melakukan observasi, kemudian sekarang harus hybrid gitu ya, ada mentoring online, kemudian ada evaluasi, itu ya, penting sekali kita untuk melakukan evaluasi. Jadi untuk kita tahu ya, kita gali juga dari mereka, secara intern juga kita gali apa kekurangannya kita, kemudian kita juga pengen tahu dari mereka setiap kegiatannya, misalnya apa kekurangannya, sehingga kita bisa tingkatkan di kegiatan yang selanjutnya. Ini juga masih kita istiqomah ya untuk menjalankannya di setiap minggu sampai dengan nanti di akhir tahun untuk kegiatan pendampingan terhadap komunitas Bentara yang ada di Manokwari. Oke, kayaknya
Udah barangkali memang sedikit ya, mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman semua. Eh, karena kami sharing, pengennya sih banyak kita tanya jawab aja ya untuk sharing-sharing pengalaman kan, karena kalau di kami sharing ini kalau misalnya materi-materi kayaknya akan bosen gitu ya di hari Selasa karena kita udah materi. Jadi pengennya kalau di Kamis itu memang konteksnya adalah kita sharing sama teman-teman yang hadir dan juga menerima uh, apa ya, masukan-masukan atau misalnya sanggahan-sanggahan atau misalnya inisiatif lain lah dari teman-teman kayak gitu. Oke, gimana nih? Iya, Ada yang mau komentar atau menarik sekali ya sebetulnya paparannya Kang Bayu. mohon maaf Itu ya kalau ada. tentang pondasi melakukan segala sesuatu ya teman-teman. Ya kalau teman-teman punya ada pertanyaan ataupun pernyataan, silahkan teman-teman langsung aja berbagi, resen boleh. Boleh juga, saya agak takut nih nebeng DM ke Mas Bayu langsung atau ke saya juga tidak apa-apa. Tapi yang mau saya ringkas, teman-teman, tadi Kang Bayu sampaikan di dalam kita mau aktivasi sebuah tempat itu perlu yang namanya kita PDKT duluan nih. Nah, PDKT-nya pasti butuh waktu, terus pendekatannya juga berbeda. Kang Bayu dan teman-teman udah berpengalaman aktivasi di timur sampai ke barat, dan ternyata budayanya itu juga berbeda-beda. Nah, ketika misalkan Kang Bayu ini keturunan Jawa dan Manado, sampai ke daerah timur sudah pakai Manado ya, Oh Kakak ya? gitu. Iya, Betul. Iyo. Tapi iya. ketika misalkan ke ranah Jawa Barat atau Pulau Selanjutnya. Jawa, jadi langsung sawadikap. Oh, bukan. Jadi Oh, langsung. kumaha gitu kan, udah yang Ah, langsung mengadaptasi gitu. iya, betul. Jadi Kang Bay ini banyak sebetulnya membagikan pengalaman beliau ketika misalkan suatu tempat seperti peribahasa yang bilang di mana di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Mengadaptasi mereka sukanya apa, observasi mereka kegiatannya apa, kemudian apa yang mereka lakukan dan apa hal-hal apa saja yang dekat dengan mereka. Oke. Okay. Aduh, Kang Bayu keren banget. Saya izin bertanya ya, Kang. Nah, Iya, boleh iya dong Dinda, Nadia. silahkan. Open mic juga nggak apa-apa kok, Adinda. Silahkan Adinda, mau open mic aja nih. Yuk. Oke, Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih Halo. Kang Bayu. Mau izin bertanya, Kang. Kan Silahkan. ini tuh saya lagi ada develop produk juga. Nah, produk saya ini kerudung. Nah, terus saya juga ingin coba collabs-nya sama ibu-ibu rumah tangga yang untuk bantuin produk saya. Jadi kerjasamanya sama ibu rumah tangga yang jadi dia bisa kerja di rumah. Nah, kendala yang saya alami ini jadi mungkin saya juga pendekatannya kurang lama atau kurang gimana, dan jatuhnya tuh kayak susah kebagi prioritasnya ibunya ini, jadinya kan ngaruh juga ke produksi saya. Nah, gimana caranya untuk mengatasinya? Karena kan ibunya juga mungkin ngurus anak, Ya, ada pekerjaan juga, sedangkan kan itu saya juga bisa nekan banyak juga, mungkin saya balikin lagi ke ibunya kayak sanggupnya kapan, ya nggak apa-apa, tapi gimana ya caranya biar win-win solution, biar ke ibunya enak, ke sayanya juga enak, lebih ke gitu sih Kang kendalanya. siap, siap. Ya terima Ya, kasih. terima kasih Nadia. Semoga sehat-sehat ya. Iya. Makasih pertanyaannya. Jadi, wah semangat ya terkait dengan usaha kerudung. Nah, sebenarnya memang kalau misalnya biasanya itu kan kita melakukan, kalau misalnya mau istilahnya ya saling membantu ya antara ibu-ibu rumah tangga dibantu sama kamu, kamu juga mau bantu dia, kemudian kamu juga merasa terbantu gitu ya sama tadi ya. Nah, pertama sih kalau misalnya kita balik lagi ke mapping atau misalnya kita observasi tadi ya, kan itu kamu udah tahu ya sebenarnya kalau misalnya kegiatan sehari-hari ibu-ibu itu kan pasti dengan masak, ngurus suami, ngurus anak. Nah, gimana sih caranya di sela-sela waktunya mereka gitu ya,
kamu memotivasi mereka gitu ya untuk misalnya melakukan kegiatan di waktu-waktu kosongnya mereka, misalnya ada di 2 jam atau 3 jam di kala misalnya mereka sudah melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Misalnya kalau misalnya contohnya waktu pas di Cimahi itu ya, yang waktu pas Your Good ya kalau nggak salah itu, gimana sih caranya kita turun ke sana gitu ya untuk tuh kemudian kita live in, kita misalnya kalau misalnya nggak live in juga seenggaknya kita dari pagi sampai sore ada di sana atau sampai malam di sana sehingga kita tahu menit per menit, jam per jam si ibu-ibu itu ngapain sih misalnya dalam kesehariannya sehingga kita bisa tahu PNNG-nya apa misalnya gitu ya. Dia punya waktu di jam-jam berapa gitu ya. Kemudian kita menyemangati mereka untuk misalnya tadi kalau misalnya kamu pengen memberdayakan mereka dengan ya tadi ya memberikan pemasukan tambahan tentunya ya dari kerudung kamu yang tadi itu. Jadi gimana caranya bisa masuk dan menyemangati mereka untuk melakukan itu gitu ya di jam-jam yang memang mereka sudah selesai untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangganya. Itu contohnya. Biasanya sih kayak gitu ya kalau misalnya kita mau ibu-ibu mau masuk ke ibu-ibu rumah tangga misalnya kayak gitu. Gitu Nadia. Oke, Kang Bayu. Terima kasih sarannya, solusinya. Semoga Sama-sama. terus Kang Bayu mau nanya lagi. Boleh. Kayak ada cerita juga sih. Jadi kan kayak kadang tuh mereka juga suka apa ya membatasi diri juga kayak boleh aku mau minta apa? Kayak coba kita bikin pola yang baru. Terus kayak mereka tuh langsung aku mah nggak bisa kayak gini pasti jelek kayak langsung kayak gitu merekanya. Heeh. Kayak langsung membatasi diri aja kayak gimana ya caranya biar nge-trigger mereka buat develop karena merekanya dari awal kayak langsung aku nggak bisa udah nggak usah kayak gitu. Itu tuh maksudnya tuh kalau misalnya sama ibu-ibu tuh mereka yang ngejahit gitu kan. Nah jadi Gitu. ini tuh kayak kerudung aku tuh dipasangin Swarovski-nya kan itu tuh ada yang dijahit sama ada yang ditempel. Nah kalau kerudungnya udah jadi. Oh iya iya iya. Jadi kayak cuma masangin Yang bagian ada diamond-diamondnya itu. Pernik-perniknya gitu berarti ya Iya. Nadia. dan itu mereka juga misalnya walaupun misalnya pasti dilatih dong kan, pasti Iya. diajarin ya gitu ya. Iya. Dan itu juga pas waktu mau dilatih mereka udah nolak duluan gitu ya. Ini Iya. susah gitu ya. Iya. Hmm, atau misalnya kamu kurang tahu misalnya bukan gitu ya. Belum tahu misalnya ya merekanya belum ada motivasi untuk Iya. belajar Iya. mungkin ya. Jadi kayaknya lebih baik barangkali tadi sih apakah misalnya kita nggak tahu ya apakah memang kurang dalam melakukan pendekatan terlebih dahulu sehingga kamu misalnya dia lebih memilih untuk misalnya melakukan kegiatan yang lain mungkin ya walaupun misalnya konteksnya tetap butuh uang pasti ya untuk tambahan kegiatan atau misalnya ketambahan ekonomi sehari-hari pastinya semua orang juga butuh gitu ya tapi barangkali pas waktu kamu penggalian informasi di awal gitu ya misalnya terkait dengan kebisaannya dia, terus keterampilannya dia apa, walaupun misalnya bisa dilatih gitu ya, tapi Iya. pendekatan-pendekatan tadi kayaknya ada yang belum bisa klop gitu ya, sehingga tadi ibu-ibu tadi itu masih yang ini nggak bisa gitu ya, jadi kurang semangat lah dalam tanda kutip gitu ya, untuk ngebantu kamu gitu ya, untuk si ibunya juga mau belajar lagi gitu ya, kayaknya memang udah terlalu lama di zona nyaman mungkin yang kayak Iya. gitu. Kayak gitu sih kayaknya mungkin bisa lebih lama lagi ya untuk melakukan pendekatan sama ibu tadi atau misalnya bisa lebih digali lagi apa ya proses pendekatannya sehingga nanti dia jadi mau sih. Tapi kalau misalnya memang udah nolak sih cari aja yang lain lagi paling gitu ya karena kan barangkali ya kita nggak bisa memaksakan juga sih. Iya betul. Iya. Betul. Oke, makasih Nah, Kang Bayu. bagus banget ya pertanyaannya Kang Bayu. Gimana caranya PDKT ke ibu-ibu? Nadia, kalau dengar lagu Marion Jola jangan di jam rawan ya.
Jangan PDKT di jam rawan aja ya. Ya, betul. Di saat mereka lagi masak, terus tiba-tiba kamu Betul. ngomong, naon sih jelema gandeng, kan misalnya gitu ya. Terus misalnya lagi nyuapin anak gitu ya, masuk, Jahitan gitu. ya bener, masuk di jam-jam mereka sedang tenang gitu ya. Ya. Makanya penting tadi tahu gitu ya di jam-jam Oh iya, iya, berapa mereka bisa dalam tanda kutip mendengarkan kita gitu ya, lagi Betul. santai, iya. lagi hatinya tenang, lagi kondisi badannya sehat, hatinya lagi senang gitu ya. Dari situ kita masuk sih. Kalau misalnya memang benar-benar kamu mau memberdayakan ibu-ibu yang di dekat kamu tadi gitu. Iya. Oke, oke. Butuh pengorbanan di awal-awal memang ya Bang Kang Bayu ya. Jadi ibu briefingnya jam berapa sih gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, saya punya potensi nih, ibu mau tidak gitu, mau nggak mau harus mau ya gitu, nggak bisa. Iya, iya, betul. Soalnya produk Teh Nadia ini ternyata bagus Kang Bayu. Kerudung wanita, ada pahit-pahitnya, dan pahit-pahitnya saya lihat diamond katanya. Saya lihat tadi, oh iya cantik juga ya guys ya. Iya, Dan boleh kayak kalian promosi. iya, namanya itu apa Leradia.official nih Kang Bayu. Jadi ini kayaknya cocok untuk Bu Nining nih. Bu Nining lihat-lihat nanti produknya Teh Nadia ini bagus loh Bu Nining. Hai Bu Nining. Ibunda saya di FTIP nih guys. Oh iya. Halo Bu Nining. Iya, jadi ya Nat semangat karena memang di awal-awal ya kita balik lagi sih, pertemanan kan juga seperti itu ya. Itu dibangun oleh waktu sama kepercayaan tadi, lagi-lagi tentang kepercayaan. Ketika udah ketemu kepercayaannya, ketemu titik nyamannya, enak belajarnya, enak transaksinya. Tapi kalau misalkan nggak percaya dari awal, itu menurunkan motivasinya dia juga. Gimana caranya kita nyaman, kita berprestasi kalau nggak nyaman. Dan memang karena lagi olimpiade gitu ya. Gimana caranya kita bisa berprestasi kalau nggak nyaman sendiri gitu ya. Aduh, nanti sebelah lagi. Gitu dia, Nat. Jadi memang awal-awal kita sih percaya ya Kang Bayu ya, dari proses kita di community and product development itu memang butuh yang namanya waktu. Dan waktu satu sama yang lainnya itu beda-beda banget. Yeah. Karena kemauan untuk belajar juga beda ya. Iya. Jenuh itu soal biasa, tapi kalau trusting itu butuh namanya faktor waktu dan effort. Begitu. Apakah cukup? Apa nanti kita lanjutin lagi Kakak Nadia ya? Ya iya udah cukup Kak. Cukup, thank you. Sukses dengan leranya ya, Leradianya ya. Sukses juga semuanya. Thank you Kakak Nadia. Terima kasih. Ini pertanyaannya menarik banget tadi Kak ya. Gimana caranya ngebangun kepercayaan tadi supaya istilahnya waktu kita agak kasih tension bisnis to bisnisnya enak nih. Orderan mana Bu? Kan saya udah ngorder jam sekian gitu. Nah, jadi saya ingat buku yang ditulis oleh Pak Dwi Purnomo, judulnya apa ya? Ini 99 vitamin. Di sini ditulis konsistensi dan endurance. Itu jawabannya Nadia, konsistensi dan endurance. Ini dua-duanya ini mengandung kata waktu dua-duanya Kang Bayu ya. Oke, terima kasih pengingatnya. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lainnya kah? Apakah ada unek-unek sekedar membangun kepercayaan dan lain-lain? Kalau misalkan Kang Bayu sendiri nih, dari perjalanan dari timur ke barat, barat ke timur nih, kita nggak mau beda-bedain ya. Kira-kira kesulitannya itu sama atau enggak? Terus kesulitannya biasanya kalau misalkan disamakan, biasanya kesulitannya yang bagian mana sih ketika kita membangun kepercayaan ini di antara kita dan masyarakat yang kita berdayakan? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kesulitan, sebenarnya sama-sama aja ya. Namanya juga karakter orang gitu ya, sekuat apapun gitu ya, pasti bisalah kita masuk gitu ya. Cuma dari segi waktu aja tadi gitu ya, perlu proses istilahnya mah gimana caranya kita bisa masuk ya tadi dengan cara ya tadi kita sih pengenalan dulu sih, itu yang paling penting. Kenalan dulu, ngobrol dulu, jadi kita bisa tahu gitu ya, bisa ya seenggaknya kita tahu namanya dari mana gitu ya, umur berapa gitu ya, terus ada di mana waktu sebentar untuk kita bisa ngobrol sama dia, kemudian bisa nyambung lah seenggaknya gitu ya, walaupun misalnya ada beberapa
karakter yang pendiam gitu ya. Tapi kayak misalnya contohnya waktu pas ke Berau misalnya gitu ya, misalnya ibu-ibunya gitu ya, ada yang aktif, ada yang pasif gitu ya, ada yang pemalu gitu ya. Bapak-bapaknya misalnya juga sama seperti itu ya, ada yang kurang ngomong. Tetapi kalau misalnya kita melakukan pendekatan secara personal tadi ya, kita ajak ngomong satu-satu, kita bisa tahu kok, oh ibu ini misalnya nggak suka kalau misalnya ngobrol di depan banyak orang gitu ya. Tapi kalau diajak ngobrol berdua, dia keluar kok semuanya gitu ya. Misalnya bawel juga ternyata ya kalau ngobrol berdua, tapi dia nggak suka ngomong di depan orang gitu, di depan orang gitu ya. Tapi berarti ya kita harus benar-benar tahu gitu ya, gimana sih caranya kita melakukan pendekatan secara personal gitu. Kita harus tahu, oh ibu ini seperti apa, ini seperti apa. Berarti kita jangan sampai kalau dia malu di depan umum gitu ya, jangan sampai kita pertama kali langsung nodong dia di depan orang gitu ya. Berarti kita harus pelan-pelan memberikan kepercayaan diri sama dia gitu ya. Karena kan namanya juga kita sebagai apa ya, pemberdaya gitu ya, community development gitu ya, melakukan pendampingan terhadap masyarakat ya harus bisa tahu gitu ya karakter orang-orang yang kita ketemuin gitu ya. Gimana caranya kita memperlakukan mereka, sama juga kan kalau kita mau diperlakukan enak ya kita harus memperlakukan orang lain juga enak gitu ya. Nah sama juga mereka juga kalau misalnya merasa dipermalukan kan mereka jadinya juga males gitu ya. Nanti gimana caranya kita membangun kepercayaan diri mereka dengan cara ngobrol dulu gitu ya, sehingga kita bisa tahu gitu ya satu sama lain, sehingga kita bisa istilahnya menjadi teman. Itu sih yang paling penting, jadi teman dulu, kemudian kita bisa itu, kemudian nanti misalnya terkait dengan batasan umur dan lain-lainnya, kalau kita sudah ada kedekatan ya, yang penting masih ada saling menghormati gitu ya. Dan nanti bercanda-bercandanya juga menjadi lebih enak sih kayak gitu. Misalnya ada panggilan-panggilan khusus untuk ibu-ibu tersebut, misalnya yang satu Cicayang gitu, misalnya yang satu apa gitu ya. Sampai kayak gitu sih, dan itu pun nanti ketika kita sudah berakhir si proyek tersebut, kita akan terus menjadi saudara sampai kapanpun biasanya kayak gitu. Kalau misalnya mereka butuh apa, mereka pasti nelfon gitu ya. Walaupun nggak secara materi terus gitu ya. Ya karena tadi udah menjadi suatu persaudaraan, jadi walaupun misalnya udah beres proyeknya, ya kita masih tetap menjadi saudara gitu ya, komunikasi masih tetap berjalan. Kayak gitu sih. Saya sepakat nih Kak Bayu nih. Ada orang-orang yang tertentu bisa dipanggil sayang. Ini Mbak Puji sayang, saya bisa bilang sayang nih sama Mbak Puji nih. Hai Say gitu. Apalagi Bu Nining nih. Hai Say tuh. Kalau misalkan sama Mbak Alida, saya belum berani nih Mbak Alida, lantaran kita belum pernah ketemu langsung ya. Kalau sama Mbak Puji aman karena kita sama-sama orang Medan. Gimana Kak? Kemana kok? Mbak Nita. Gini enak ya bilang say. Tapi kalau misalkan saya bilang say ke Mas Miftah, aduh bahaya ini ya. Bisa saya nanti dipukuli oleh pihak-pihak tertentu gitu. Ternyata itu tadi ya, proses pengenalan sampai ada masa punya panggilan tadi ya. Proses pengenalan, tahu sikonnya kapan manggil apa dan gimana. Dan itu menjadi titik nyamannya teman-teman yang diberdayakan ya Kang Bayu. Mantap sekali Kang Bayu. Ini luar biasa sekali. Oke, ini karena waktu kita sudah 17.02, sebelum kita akhiri mungkin satu pertanyaan lagi ada? Kalau nggak ada, saya mau minta Kang Bayu mau menyatakan konklusinya nih. Oke, Kang Bayu. Hai Mbak Rita. Bu Nining. Hai Bu Nining. Ini kolega kita dari FTIP Unpad ya. Halo Mbak Nining, Bu Nining. Iya. Iya. Itu kayak sapaan juga ya, kayak sapaan kita kan nggak tahu ya. Bu Nining ini misalnya umur berapa gitu ya. Senang Bu Nining kayaknya masih sekitar ini di bawah Bang Bayu, sekitar 25 iya. Kak. Oh, iya berarti Teteh. Teteh. Nah, itu kan terkait dengan sapaan gitu ya, ada orang-orang yang nggak suka dipanggil apa gitu ya. Nah itu juga kita harus tahu. Nah barangkali terakhir sebagai penutup gitu ya, kalau misalnya teman-teman atau misalnya Teteh di sini semuanya gitu ya dalam melakukan kebudayaan ya pokoknya kalau misalnya dalam lingkup kecil misalnya lingkup sekitar gitu ya, lingkup paling dekat sama kita, gimana caranya kita misalnya berkenalan sama tetangga misalnya gitu ya, berkenalan sama orang lain lah, misalnya contohnya ya tadi sih, apalagi kita mau bantu mereka ya harus tadi gimana sih caranya kita
melakukan mapping dulu ya, observasi dulu orangnya kayak gimana, kemudian sehingga kita bisa ngobrol, tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga setelah itu kita bisa masuk sebagai teman gitu ya tentunya. Jadi kita bisa mengintervensi, kemudian kita bisa berproses sama-sama. Kayak gitu sih, sehingga nanti pada ujungnya ya, kalau misalnya kedekatan tadi sudah terjalin gitu ya, dalam konteks udah bukan kerja pun, nanti kita bisa menjadi saudara sampai kapanpun. Kayak gitu sih. Dan tentunya kalau balik lagi ke kerjaan, ya tentunya kalau misalnya terkait dengan klien nanti misalnya akan balik lagi sama kita, karena memang ada nilai lebih yang dirasakan sama mereka karena kita melakukan pendekatan atau misalnya mempunyai kedekatan yang lebih dalam gitu ya terhadap peserta-peserta tadi, sehingga walaupun waktunya sudah tidak sama gitu ya, mereka akan terus menanyakan kita. Kayak gitu sih. Jadi kita bisa memberikan kesan yang baik tentunya ya Kanita ya sama mereka, sehingga bisa dikenang gitu ya, kalau kayak yang meninggal aja gitu ya, sehingga bisa di apa ya, ya dikenang lah dan tanda kutip gitu ya, dalam kesehariannya mereka. Jadi kalau ada apa-apa misalnya ingat Bayu, ada apa-apa misalnya ingat Yudi, ingat Nita, ingat Zul dan lain-lain. Kayak gitu, ingat juga sama Nadia misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Baik. Intinya tadi pas banget ya. Mantap ya. Observasi, tahu lawan bicara siapa, kemudian membangun koneksi hubungan emosional. Jadi kita nggak sekedar Benar. kontaknya waktu aku perlu aja deh, enggak gitu. Ternyata ya kedekatan emosional itu ternyata mempengaruhi nanti aksi apa yang kita bisa collab-kan sama-sama. Gitu ya Kang Bayu ya. Ya betul. Terima kasih banyak insight-nya Kang Bayu, super sekali ini ya. Bergizi wagi-wagiwan banget ini. Dan terima kasih teman-teman kehadirannya hari ini. Kami mohon maaf atas kebelibetan kata dan perbuatan, mungkin kata-kata yang tidak berkenan, tapi kami sangat bersyukur kita bisa kumpul di sini, artinya kita semua sehat, dan semoga ilmu dan sharing yang Kakak Bayu tadi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Kita akan bertemu lagi Selasa dan Kamis depan. Dan teman-teman kalau misalkan ada yang masih penasaran tentang buku-buku atau referensi tentang kegiatan-kegiatan kita, teman-teman silahkan main ke Instagramnya The Local Enablers. Di sana sebetulnya ada beberapa buku yang bisa menjadi acuan teman-teman gimana sih caranya aktivasi sebuah masyarakat, kemudian cara berpikir kita sebagai pemberdaya. Itu teman-teman silahkan lihat buku-buku ini. Jadi entar lagi kita ada buku baru dan buku ini masih pre-order. Teman-teman silahkan pesan. Ini bukunya bagus banget, gimana caranya kita adaptif terhadap perubahan, kemudian gimana caranya kita menata pola pikir supaya tidak kaku, bersikap kreatif dan lateral, kemudian gimana caranya kita bisa PDKT yang baik dan benar, dan ada hubungan emosional yang baik dengan masyarakat kita. Silahkan lihat di buku-buku kita dari The Local Enablers. Akhir kata, saya Arinita Sembiring, terima kasih partisipasi teman-teman, saya dan Kang Bayu undur diri. Terima kasih, selamat hari Kamis teman-teman. Banyak sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kurang puas. Iya. Makasih banyak. Kirain Kakak Bayu mau sampaikan terima kasih dalam berbagai izin live ya dari Medan. Iya Kakak Puji. Sampai bertemu lagi. Silahkan.